Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nikadek Dewi Febrianti dengan nomor NPM 2101888203020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Berikut adalah profil saya. Saya lahir di Canggu pada tanggal 7 Februari 2003. Education background saya menempuh pendidikan sekolah dasar di SD nomor 3 Canggu. Kemudian setelah tamat dari SD nomor 3 Canggu, saya melanjutkan pendidikan saya di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Kuta Utara. Kemudian setelah tamat dari SMPN 2 Kuta Utara, saya melanjutkan pendidikan saya ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kuta. Kemudian dari SMAN 1 Kuta, saya melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi dan mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian standar pendidikan nasional. Yang kedua, landasan hukum standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir adalah 8 macam standar nasional pendidikan. Pengertian standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disingkat dengan SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Landasan hukum Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan baku, sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Contohnya, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Secara umum, Standar Nasional Pendidikan di Indonesia terbagi dalam 8 standar pendidikan. Adapun 8 macam standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, ada standar isi. Yang ketiga,
ada standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Yang kelima, standar tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan atau standar kompetensi kelulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua adalah standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang, lingkup materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Yang ketiga ada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di mana masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan produk penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan, pemahaman peserta didik, dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Secara lebih lanjut, standar pendidikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Yang kelima, ada standar tenaga kependidikan. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan
dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai, dan menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang keenam, ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini, diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Yang ketujuh, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua ada standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah
kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi prasarana, biaya untuk biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Biaya personal, yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Biaya operasi yang termasuk biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sebagainya. Dan sekian presentasi mengenai standar nasional pendidikan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.